Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil karim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah walau dalam bentuk video ya. Kali ini kita telah berada di tengah-tengah atau di awal daripada bulan Ramadan yang 2 bulan yang lalu kita telah tunggu-tunggu kedatangannya. Kita mintakan kepada Allah untuk kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dan hari ini kita sudah bertemu dengannya. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Bagaimana doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengannya. Maka setelah ketemu, mari kita gunakan waktu yang bagus ini yang telah Allah berikan kesempatan itu kepada kita untuk kita jadikan sarana ibadah kita, sarana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini yang paling utama, yang paling besar kemanfaatannya adalah bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengembalikan fitrah kita kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan itu dalam satu ayat yang itu juga berada di antara ayat-ayat yang Allah sebut sebagai ayat-ayat bercerita tentang saum Ramadan, tentang puasa Ramadan. Dia berada di tengah-tengah ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menyampaikan kepada kita, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawab sajalah bahwa aku ini dekat dengannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ayat ini Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya fitrah kita ini dengan Allah adalah dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin dalam proses perjalanan kehidupan kita yang lalu-lalu itu mungkin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita, bulan Ramadan inilah sebetulnya sarana yang paling tepat untuk mengembalikan kondisi kefitrahan kita yang sesungguhnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kembali mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan posisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa ketika memulai ayat-ayat yang bercerita tentang Ramadan ini, Allah menyampaikan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan siam Ramadan, yaitu puasa,
Supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini hendaknya kita gunakan untuk mengembalikan posisi kondisi kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba dengan Khaliknya itu adalah dekat. Nah, sahabat yang berbahagia, lalu apa mestinya yang kita buat untuk motivasi, untuk memberikan semangat kepada kita ini agar supaya kita lebih bersemangat untuk mengerjakan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini? Maka di banyak tempat, baik itu di Al-Quran maupun di Al-Hadis, ya, baik itu yang disampaikan oleh Allah langsung melalui Al-Quranul Karim maupun disampaikan oleh Allah melalui Al-Hadis, melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah bahwa ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang menjalankan saum Ramadan itu. Keutamaan yang pertama adalah bahwa Ramadan ini atau saum Ramadan ini hanya Allah yang tahu tentang pahalanya, seberapa besar pahalanya. Kata Allah, aku sendiri nanti akan menyampaikannya kepada hamba-hambaku yang so'imin, yang menjalankan puasa itu. Dalam sebuah hadis, Allah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li, kata Allah, wa ana ajazibih. Seluruh amal ibnu Adam itu, kata Allah, itu untuk dirinya. Apa itu? Ya, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu haji, itu semua untuk dirinya. Illa siyam, Allah katakan begitu, kecuali saum Ramadan. Nah, saum ini, kata Allah, fa innahu li, dia itu untukku. Artinya, sahabat yang dirahmati Allah, siam ini penuh rahasia. Puasa ini nilai keikhlasannya sangat tinggi, karena ia tidak bisa dipamerkan. Ia tidak bisa dibuat riak, karena hanya Allah yang tahu apakah kita sedang menjalankan ibadah puasa ataukah tidak. Orang bisa berpura-pura puasa, tapi Allah Maha tahu apa yang terjadi kepada diri kita. Orang boleh bercerita kemana-mana bahwa dirinya sedang berpuasa, tapi hanya Allah yang tahu dia sedang berpuasa atau tidak. Oleh karenanya, kata Allah, fa innahu li. Maka sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan nilai konkret dari sebuah amal kita, itu sebetulnya adalah puasa ini. Maka puasa ini sangat besar sekali keutamaannya. Oleh karenanya, sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita raih keutamaan-keutamaan puasa ini supaya kita mendapatkan pahala yang sesungguhnya. Kita mendapatkan surga yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya ini tidak bisa direkayasa. Nah, yang kedua, Allah bahkan memberikan janji-janji yang mungkin barangkali menurut kita, menurut logika kita, kemanusiaan kita, ini tidak masuk akal. Dan kita sebagai seorang mukmin sudah terbiasa
diberikan janji-janji oleh Allah yang itu tidak masuk akal. Misalnya, ya, bahwa ketika seseorang dirundung masalah, maka Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh permasalahannya, hidupnya, aktivitasnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, maka Allah akan datangkan solusi, jalan keluar dari permasalahan kehidupannya. Nah, bagaimana solusi yang akan diberikan oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Nah, disitulah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya diberi informasi semacam itu saja. Sebagai seorang mukmin, maka kita wajib percaya. Apakah ada itu? Nah, masing-masing kita nanti akan bisa membuktikannya. Salah satu contoh. Contoh yang lain juga ada. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dirundung masalah, maka perbanyaklah tasbih, perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu akan mendatangkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu akan memberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilogikakan tidak logis. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada lalat yang masuk ke dalam gelasmu, maka masukkan sekalian dia, buang dan kemudian minum airnya. Ini kan tidak logis menurut ilmu kesehatan kita, menurut logika kita. Ya, tapi sebagai seorang mukmin, kita memang sudah biasa diajarkan oleh Allah dengan sesuatu yang semuanya tidak harus logis. Orang beriman tidak harus logis. Nah, termasuk dalam hal ini orang yang berpuasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, beliau mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak misk. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sangat sahih ini. Ya. Kita semua tahu bagaimana bau mulut orang yang berpuasa itu kan? Ya. Sungguh sangat tidak enak. Nah, akan tetapi, ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenarannya adalah mutlak. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu, yang hampir semua kita tidak suka itu, ternyata lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bau minyak misik, Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, itu, ya. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari pandangan Allah, bau mulut yang menurut pandangan keduniaan kita ini tidak enak sama sekali itu, menurut Allah itu lebih enak daripada bau minyak misik. Apakah benar? Buktikan saja. Mari kita buktikan bersama-sama. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan tahu kebenarannya. Nah, yang ketiga, keutamaan orang yang berpuasa itu, ini salah satunya yang nanti akan kita bisa buktikan, ya, akan mendapat dua kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu kebahagiaan itu kita akan dapatkan di dunia, dan kita akan bisa lihat itu kebahagiaan. Apa itu? Pada saat kita iftar, ya, pada saat kita berbuka puasa, itu kita akan dapatkan rasa bahagianya kayak apa. Saya yakin antum semuanya juga sudah membuktikannya. Ketika kita menghadapi buka puasa, oh bahagianya Masya Allah, ya. Dahaga yang seharian kita rasakan itu seakan-akan hilang lenyap. Nah, begitu pula kita akan mendapatkan
kebahagiaan yang kedua nanti di akhirat. Ketika apa? Ketika kita berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amalan indah, yaitu puasa. Kita sebagai orang-orang yang ahli puasa, kita sangat yakin sekali bahwa apa yang kita bawa, pahala puasa yang kita bawa itu ternyata bertemu dengan janji Allah yang dijanjikan ketika saat kita di dunia dulu itu. Masya Allah ya. Dua kebahagiaan pada saat kita bertemu dengan berbuka puasa atau iftar. Yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat, karena kita merasa membawa bekal sebagai ahli siam, ahli puasa. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat ya, keutamaan puasa itu adalah akan memasukkan ahlinya, yaitu orang-orang yang berpuasa itu, ke dalam surga. Puasa ini akan membuat kita mudah untuk memasuki surga. Bahkan nama surga khusus bagi orang-orang yang ahli puasa itu sudah Allah siapkan, yaitu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, dari pintu inilah orang-orang yang ahli puasa nanti akan memasukinya. Ada sebuah riwayat hadis yang dibawa dari Abu Umamah. Beliau bercerita kepada kita semuanya melalui satu periwayatan hadis yang mutawatir. Abu Umamah berkata, saya datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya berkata kepada beliau, perintahkan kepada saya ya Rasulullah dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawabnya, berpuasalah. Jadi diperintahkan beliau berpuasa. Nah, sesungguhnya pahala puasa itu, kata Rasulullah, tiada tanding. Maka kemudian saya, kata Abu Umamah, mendatangi beliau lagi yang kedua kalinya. Dan beliau mengatakan kepada saya, berpuasalah. Dua kali pertanyaan kepada Rasulullah untuk dibimbing bagaimana saya bisa mendapatkan surga. Kata Rasulullah, berpuasalah. Jadi bagi kita ini manusia akhir zaman yang juga mengharapkan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa memakai informasi dari Abu Umamah ini. Kita bisa memakai kiatnya Abu Umamah ini. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Perintahkan kepadaku ya Rasulullah dengan sebuah amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga Allah. Maka Rasulullah katakan, berpuasalah. Jadi puasa ini bisa mengantarkan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita, di mana di saat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu saum atau puasa ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, Rasulullah menyampaikan kepada kita, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Siam dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah ya. Dan kita tahu
amalan-amalan yang disunnahkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa ini adalah membaca Al-Quran. Ternyata memang antara saum dengan Al-Quran ini sangat lekat. Dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah satu bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia. Maka kalau kita lihat setiap kali bulan puasa mesti ramai orang menghatamkan Al-Quran, ramai orang membaca Al-Quran. Ternyata Rasulullah SAW memberikan rahasianya bahwa puasa dan Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti ketika yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian itu, menjadi sahabatnya puasa, menjadi sahabatnya Al-Quran, sehingga nanti kita mendapatkan syafaat dari dua hal ini, yaitu sebagai ahlus syam dan ahlul Quran, yang akan diberikan syafaat oleh dua sahabat kita itu nanti ketika yaumil kiamah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, puasa ini akan mampu menjauhkan kita dari api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah kemudian akan menjauhkannya dari api neraka 70 musim. Masya Allah, ya. Jadi siam ini sehari saja itu bisa membuat kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara kita dengan neraka itu 70 musim. Nah, bayangkan kalau seandainya kita puasa 30 hari penuh, sama halnya dengan Allah akan menjauhkan kita 70 musim kali 30 hari, insya Allah. Dan itu kita lakukan dalam rangka untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya keikhlasan untuk melakukan siam Ramadan ini hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, saum Ramadan ini keutamaannya adalah doa orang yang berpuasa itu makbul, akan sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang berpuasa itu makbul. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa hal yang kita bisa ungkap, kita bisa ambil pemahamannya, pengertiannya, karena juga sudah azan ini kayaknya, dan kita memasuki waktu sholat. Maka mau tidak mau cerita ini harus kita hentikan sampai di sini dulu sementara, dan insya Allah akan kita lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan, yang mudah-mudahan itu akan melengkapi pemahaman kita tentang keutamaan puasa yang bisa kita peroleh, sehingga kita semakin termotivasi, semakin bersemangat, semakin mencarinya, gitu ya, semakin memperbaikinya untuk mendapatkan keutamaan itu sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang Allah muliakan dengan puasa Ramadan ini. Demikian mungkin barangkali bisa saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.